Basrah pada abad ke-8 adalah kota yang hidup oleh perdagangan, ilmu, dan pertemuan berbagai pemikiran. Di tengah hiruk-pikuk itu, diriwayatkan lahir seorang anak perempuan dari keluarga yang sangat sederhana. Ia kelak dikenal sebagai Rabi'ah al-Adawiyah. Sejak awal kehidupannya, ia tidak disambut oleh kelimpahan, melainkan oleh kekurangan yang menuntut keteguhan hati. Ayahnya dikenal sebagai seorang yang soleh namun miskin. Penghasilannya nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Malam-malam di rumah mereka sering berlalu tanpa cahaya lampu dan tanpa makanan yang layak. Meski demikian, suasana rumah itu tidak kosong dari nilai. Kesederhanaan mereka diiringi dengan ibadah, doa, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah lalai terhadap hambanya. Dalam kondisi seperti inilah, Rabi'ah kecil tumbuh, menyerap ketabahan sebelum mengenal kenyamanan. Disebutkan oleh sebagian ahli sejarah tasawuf bahwa Rabi'ah adalah anak keempat. Pada suatu malam yang sangat sulit, ketika ibunya hendak melahirkannya, ayahnya tidak memiliki minyak untuk lampu, kain untuk membedong, bahkan pintu tetangga pun tertutup karena sama-sama berada dalam kekurangan. Dalam kegelapan dan kesunyian itu, ayahnya hanya mampu bersujud dan memohon pertolongan. Sejak awal, kehidupan Rabi'ah seakan ditandai oleh kepasrahan total kepada Allah, bahkan sebelum ia mampu mengucapkan kata. Masa kecilnya berjalan tanpa kemewahan apapun. Ia terbiasa melihat orang tuanya menahan lapar, terbiasa mendengar doa yang dipanjatkan dengan suara lirih, dan terbiasa hidup dengan apa adanya. Lingkungan seperti itu tidak menjadikannya keras atau putus asa, melainkan membentuk kepekaan batin. Dalam diri Rabi'ah kecil, tumbuh kesadaran bahwa dunia bukanlah tempat bergantung, melainkan tempat berjalan. Ketika kedua orang tuanya wafat, sebagian riwayat menyebutkan wafat dalam jarak waktu yang tidak lama, Rabi'ah masih sangat belia. Ia kehilangan pelindung dan arah hidup sekaligus. Basrah yang ramai tidak selalu ramah bagi anak yatim perempuan tanpa harta. Kelaparan, ketakutan, dan kesendirian menjadi bagian dari hari-harinya. Namun justru pada fase inilah, menurut para penulis tasawuf, kepekaan spiritualnya mulai menguat. Ia belajar menerima keadaan tanpa banyak keluhan. Jika rasa takut datang, ia menenangkannya dengan doa. Jika lapar menghimpit, ia menahannya dengan sabar. Dalam diri Rabi'ah kecil, kesabaran tidak diajarkan lewat nasihat, tetapi lewat kenyataan hidup. Penderitaan bukan sekedar peristiwa, melainkan guru yang diam. Para ulama tasawuf sering menekankan bahwa pengalaman awal inilah yang kelak membentuk jalan hidup Rabi'ah. Ia mengenal dunia dari sisi paling rapuhnya. Ia melihat betapa cepatnya kepemilikan bisa hilang, betapa manusia bisa ditinggalkan, dan betapa satu-satunya sandaran yang tersisa hanyalah Allah. Dari sini tumbuh benih zuhud, bukan sebagai konsep, melainkan sebagai kebutuhan batin. Basrah, dengan segala dinamika sosialnya, memperlihatkan kepadanya dua wajah dunia, kemewahan dan kehinaan. Rabi'ah kecil berdiri di antara keduanya, tanpa memiliki apapun. Namun justru dari posisi itulah, ia belajar memandang hidup dengan jarak. Dunia tidak ia kejar, tidak pula ia benci. Dunia hanya ia lewati. Apa yang akan datang setelah masa ini jauh lebih berat dan lebih menentukan. Namun fondasinya telah diletakkan. Kesabaran dalam kekurangan, keteguhan dalam kehilangan, dan keyakinan yang tumbuh bukan karena teori, melainkan karena pengalaman. Dari seorang anak yatim yang nyaris tak terlihat, perjalanan batin yang besar perlahan mulai mengambil bentuk. Hari-hari setelah kepergian kedua orang tuanya menjadi masa yang paling sunyi dalam hidup Rabi'ah. Tanpa rumah yang benar-benar menaungi dan tanpa kerabat yang mampu menanggungnya, ia harus bertahan di tengah kerasnya kehidupan Basrah. Kota yang dahulu ia kenal dari kejauhan, kini memperlihatkan sisi yang lebih kejam. Kelaparan bukan lagi peristiwa sesekali, melainkan keadaan yang terus berulang. Dalam kondisi itulah, diriwayatkan Rabi'ah mengalami peristiwa yang mengubah seluruh arah hidupnya. Saat terjadi musim paceklik dan kekacauan sosial, ia terpisah dari saudara-saudaranya. Dalam keterasingan dan kelemahan itu, ia jatuh ke tangan seseorang yang kemudian menjualnya sebagai budak.
Peristiwa ini sering disebut oleh para penulis tasawuf sebagai titik nadir kehidupan Rabi'ah, saat dunia seolah menutup seluruh pintunya. Sebagai budak, hidupnya berada sepenuhnya di bawah perintah tuannya. Ia bekerja tanpa henti, menanggung kelelahan fisik dan tidak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri. Namun penderitaan lahiriah itu tidak memadamkan batinnya. Di sela-sela pekerjaan berat, Rabi'ah justru semakin larut dalam ibadah. Malam hari ketika tubuhnya letih dan dunia seakan tertidur, ia berdiri dalam sholat dengan penuh kekhusyuan. Disebutkan dalam riwayat tasawuf bahwa tuannya suatu malam terbangun dan melihat sesuatu yang menggetarkan hatinya. Rabi'ah terlihat sedang beribadah dan suasana di sekitarnya dipenuhi ketenangan yang tidak biasa. Hatinya diliputi rasa takut dan hormat. Meskipun kisah-kisah semacam ini disampaikan secara ringkas dan tanpa detail berlebihan, para ulama tasawuf sepakat bahwa ibadah Rabi'ah pada masa ini sangatlah mendalam. Bagi Rabi'ah, perbudakan tidak ia maknai sebagai kehinaan di hadapan Allah. Ia memandangnya sebagai keadaan lahir yang tidak menyentuh kebebasan batin. Tubuhnya mungkin terikat, tetapi hatinya semakin lepas dari dunia. Ia tidak mengeluh atas nasibnya, tidak pula memendam kebencian. Yang ia lakukan hanyalah memperbanyak ibadah dan menyerahkan urusan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Masa ini menjadi periode pemurnian jiwa. Rabi'ah belajar menerima takdir tanpa syarat. Jika ia bekerja dengan sabar. Jika ia beribadah dengan keikhlasan. Dunia tidak lagi ia pandang sebagai tempat menuntut keadilan, melainkan sebagai tempat menguji kejujuran iman. Disinilah perbedaan Rabi'ah dengan kebanyakan manusia mulai terlihat. Para penulis tasawuf menilai bahwa penderitaan dalam perbudakan justru mengangkat derajat batin Rabi'ah. Ia tidak sibuk memikirkan kebebasan lahiriah, melainkan memperjuangkan kebebasan hati. Dalam kesunyian malam dan kerasnya siang hari, hubungan Rabi'ah dengan Allah semakin dekat. Ia tidak meminta dunia diangkat darinya, tetapi meminta agar hatinya tidak terikat oleh dunia. Perlahan ketulusan itu berbuah. Sikapnya yang penuh ibadah, kesabarannya yang luar biasa, dan ketenangan batinnya menimbulkan rasa hormat dalam diri tuannya. Tanpa ia minta, tanpa ia tuntut, perubahan mulai terjadi. Dari seorang budak yang tidak memiliki apa-apa, Rabi'ah telah menanam benih kebebasan sejati, kebebasan yang lahir dari penyerahan total kepada Allah. Perubahan dalam hidup Rabi'ah tidak datang melalui tuntutan atau perlawanan, melainkan melalui ketenangan dan ketulusan yang ia jaga dalam diam. Diriwayatkan bahwa tuannya yang sebelumnya memandangnya hanya sebagai budak, mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bukan karena kata-kata atau permintaan, tetapi karena ibadah dan akhlak yang terus ia pertahankan, si tuan akhirnya memutuskan untuk memerdekakannya. Kebebasan itu datang tanpa perayaan. Tidak ada harta, tidak ada bekal, dan tidak ada jaminan hidup setelahnya. Rabi'ah keluar dari perbudakan dengan tubuh yang lemah, namun dengan jiwa yang telah ditempa. Banyak orang ketika meraih kemerdekaan akan berusaha mengejar apa yang sebelumnya hilang. Namun Rabi'ah memilih arah yang berbeda. Ia tidak kembali mengejar dunia yang pernah merendahkannya. Ia menetap di Basrah, hidup dalam kesederhanaan yang bahkan melampaui masa kecilnya. Rumahnya kecil dan nyaris kosong, makanannya sekadarnya, pakaiannya kasar, dan hari-harinya diisi dengan ibadah. Zuhud yang ia jalani bukan karena keterpaksaan, melainkan karena pilihan sadar. Dunia baginya bukan sesuatu yang harus dilawan, tetapi sesuatu yang tidak perlu dikejar. Pada masa inilah Rabi'ah dikenal sebagai seorang perempuan yang sepenuhnya memusatkan hidupnya kepada Allah. Ia memperbanyak sholat malam, puasa, dan zikir. Ia menjauh dari keramaian bukan karena membenci manusia, melainkan karena ingin menjaga hatinya tetap jernih. Kesunyian menjadi ruang dialog batinnya dengan Allah. Disebutkan oleh para ulama tasawuf bahwa banyak laki-laki salih pada zamannya yang datang untuk melamarnya. Rabi'ah menolak semuanya dengan halus. Penolakan itu bukan lahir dari kebencian terhadap pernikahan, tetapi dari kesadaran batin bahwa seluruh cintanya telah ia arahkan kepada Allah. Baginya, hati yang telah penuh tidak lagi memiliki ruang untuk keterikatan lain. Keputusan hidupnya sering disalahpahami. Sebagian menganggapnya ekstrim, sebagian lainnya menganggapnya aneh. Namun Rabi'ah tidak sibuk menjelaskan dirinya. Ia tidak merasa perlu membenarkan pilihan hidupnya di hadapan manusia. Yang ia jaga hanyalah kejujuran niat di hadapan Allah. Selama hatinya lurus, penilaian manusia menjadi perkara yang ringan.
Dalam kesederhanaan itulah, Rabi'ah mulai dikenal oleh masyarakat Basrah sebagai seorang ahli ibadah. Ia tidak tampil sebagai guru dengan majelis besar, tetapi sebagai teladan hidup. Orang-orang memperhatikan caranya beribadah, caranya berbicara, dan caranya memandang dunia. Dari sikapnya, mereka melihat bentuk zuhud yang hidup, bukan sekadar konsep. Masa ini menjadi fondasi penting bagi pemikiran spiritual Rabi'ah di kemudian hari. Ia telah mengenal dunia dalam keadaan terendah dan kini mengenalnya kembali dalam keadaan bebas. Namun kebebasan itu tidak ia gunakan untuk memperluas kepemilikan, melainkan untuk memperdalam hubungan dengan Allah. Dari sinilah jalan cinta ilahi yang kelak membuat namanya dikenang mulai terbentuk dengan jelas. Seiring berjalannya waktu, kedalaman batin Rabi'ah semakin tampak dalam cara ia beribadah dan memandang Allah. Ia tidak hanya dikenal karena kesalehannya, tetapi karena pandangannya yang berbeda tentang tujuan ibadah itu sendiri. Di tengah masyarakat yang umumnya memaknai ibadah sebagai jalan menuju pahala dan keselamatan, Rabi'ah menempuh jalan yang lebih sunyi dan lebih dalam. Ia dikenal dengan ajarannya tentang mahabbah, cinta yang murni kepada Allah. Diriwayatkan bahwa Rabi'ah beribadah bukan karena berharap surga dan bukan pula karena takut neraka. Baginya, ibadah yang sejati adalah ibadah yang lahir dari cinta, bukan dari perhitungan. Allah dicintai karena dia layak dicintai, bukan karena apa yang diberikannya. Ungkapan-ungkapan Rabi'ah tentang cinta ilahi banyak dinukil oleh para ulama tasawuf, meski sering disampaikan tanpa detail waktu dan tempat. Ia pernah menyatakan bahwa jika ia menyembah Allah karena takut neraka, maka bakarlah dirinya di dalamnya. Dan jika ia menyembah Allah karena mengharap surga, maka haramkan surga itu baginya. Namun jika ia menyembah Allah semata-mata karena cinta kepadanya, maka jangan engkau jauhkan dirinya dari keindahanmu. Ungkapan ini dipahami sebagai gambaran ketulusan, bukan sebagai penolakan terhadap ajaran Islam tentang pahala dan siksa. Para ulama menegaskan bahwa konsep cinta ilahi Rabi'ah tidak menafikan syariat. Ia tetap menjaga ibadah wajib dan sunnah dengan ketat. Perbedaannya terletak pada orientasi batin. Jika banyak orang beribadah dengan perhitungan, Rabi'ah beribadah dengan penyerahan. Hatinya tidak sibuk menimbang balasan, tetapi sibuk menjaga kehadiran Allah dalam setiap ibadah. Pemikiran ini memberikan pengaruh besar dalam dunia tasawuf. Rabi'ah dianggap sebagai sosok yang menggeser fokus spiritual dari rasa takut semata menuju cinta yang mendalam. Ia tidak menghapus rasa takut dan harap, tetapi menempatkannya di bawah naungan cinta. Cinta menjadi pusat, sementara yang lain mengikuti. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini tercermin jelas. Rabi'ah tidak banyak berbicara tentang dunia, tidak pula membahas akhirat dengan nada menakut-nakuti. Ia lebih sering mengajak manusia untuk mengenal Allah secara dekat. Bagi Rabi'ah, mengenal Allah adalah awal dari mencintainya, dan mencintainya adalah puncak dari ibadah. Orang-orang yang datang kepadanya tidak selalu mendapatkan jawaban panjang. Terkadang mereka hanya melihat sikapnya yang tenang dan doanya yang khusyuk. Namun justru dari ketenangan itulah, banyak hati tersentuh. Rabi'ah mengajarkan bahwa cinta kepada Allah bukan teori yang dihafal, melainkan keadaan batin yang dijaga setiap saat. Pada fase inilah, Rabi'ah tidak lagi dipandang sekadar sebagai ahli ibadah, tetapi sebagai sosok spiritual yang membawa warna baru dalam tasawuf. Ia tidak mendirikan aliran, tidak menulis kitab, dan tidak mencari pengikut. Namun ajarannya hidup dalam hati mereka yang mencari Allah dengan kejujuran. Dari kesunyian hidupnya, lahir pemahaman tentang cinta ilahi yang terus dikenang hingga hari ini. Pada masa-masa selanjutnya, kehidupan Rabi'ah berjalan dalam kesunyian yang konsisten. Ia tidak mengubah cara hidupnya meski namanya semakin dikenal di Basrah. Rumahnya tetap sederhana, pakaiannya tetap kasar, dan makanannya tetap sekadarnya. Bagi Rabi'ah, perubahan keadaan lahir tidak seharusnya mengubah keadaan batin. Apa yang telah ia pilih sejak awal, ia jaga hingga akhir. Banyak tokoh saleh dan ahli ilmu pada zamannya yang menghormatinya. Sebagian datang untuk bertanya, sebagian hanya ingin melihat dari dekat seorang perempuan yang hidupnya sepenuhnya diabdikan kepada Allah. Namun Rabi'ah tidak pernah menempatkan dirinya sebagai guru besar. Ia tidak membuka majelis resmi dan tidak menuntut perhatian. Ia hadir sebagai pengingat, bukan sebagai pusat. Dalam pergaulannya, Rabi'ah dikenal sangat menjaga lisan dan sikap. Jika berbicara, ia berbicara seperlunya. Jika menasihati, ia menasihati dengan halus. Ia tidak menghakimi orang lain yang memilih jalan hidup berbeda. Baginya, setiap hamba memiliki perjalanan masing-masing. Yang terpenting adalah kejujuran dalam niat dan kesungguhan dalam ibadah. Pengaruh Rabi'ah terasa bukan karena banyaknya murid, melainkan karena dalamnya kesan yang ia tinggalkan. Para ulama tasawuf setelahnya sering menyebut namanya ketika membahas cinta ilahi dan zuhud sejati. Ia menjadi rujukan bukan karena tulisan, tetapi karena keteladanan. Hidupnya menjadi bukti bahwa mahabbah bukan sekadar wacana, melainkan sesuatu yang bisa dihidupi. Diriwayatkan bahwa Rabi'ah sering menolak pemberian yang berlebihan. Ia khawatir hatinya kembali terikat pada dunia setelah sekian lama ia bebaskan. Baginya, cukup berarti aman. Lebih dari itu berpotensi melalaikan.
Sikap ini bukan lahir dari kebencian terhadap rezeki, melainkan dari kewaspadaan terhadap ketergantungan. Di tengah masyarakat Basrah yang dinamis, Rabi'ah berdiri sebagai sosok yang stabil. Ia tidak terombang-ambing oleh pujian dan tidak runtuh oleh celaan. Dunia boleh berubah, tetapi orientasi hidupnya tidak. Allah tetap menjadi tujuan, bukan sarana. Inilah yang membuatnya dihormati bahkan oleh mereka yang tidak sepenuhnya memahami jalan hidupnya. Para penulis tasawuf mencatat bahwa Rabi'ah lebih banyak berbicara melalui doa daripada kata-kata. Doanya sederhana, jujur, dan dalam. Ia tidak meminta banyak, hanya meminta agar hatinya tetap bersama Allah. Bagi Rabi'ah, kehilangan dunia tidak menakutkan, tetapi kehilangan kedekatan dengan Allah adalah musibah terbesar. Pada fase ini, Rabi'ah telah menjadi simbol dari kehidupan spiritual yang matang. Ia tidak lagi dalam proses mencari, tetapi menjaga. Tidak lagi berjuang melawan dunia, tetapi hidup tanpa diperbudak olehnya. Keheningan hidupnya justru menjadi suara yang paling lantang, mengingatkan manusia bahwa cinta kepada Allah dapat mengalahkan segala bentuk keterikatan lain. Menjelang akhir hayatnya, kehidupan Rabi'ah berjalan dengan ketenangan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada perubahan besar, tidak pula peristiwa mencolok. Ia tetap hidup sederhana, tetap menjaga ibadahnya, dan tetap memelihara hubungan batin yang dalam dengan Allah. Bagi Rabi'ah, mendekati kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan pertemuan yang dinanti. Diriwayatkan bahwa ketika sakitnya semakin berat, orang-orang di sekitarnya melihat ketenangan yang luar biasa pada dirinya. Ia tidak mengeluh, tidak menunjukkan kegelisahan, dan tidak memperlihatkan penyesalan terhadap hidup yang telah ia jalani. Hatinya tetap terjaga dalam zikir dan doa, tubuhnya melemah, tetapi batinnya tetap teguh. Sebagian ulama tasawuf menyebutkan bahwa Rabi'ah menolak dikasihani secara berlebihan. Ia tidak ingin rasa iba manusia mengalihkan perhatiannya dari Allah. Bahkan dalam kondisi lemah, orientasi hidupnya tidak berubah. Dunia tidak ia genggam sejak awal, maka ia tidak merasa perlu melepaskannya dengan berat. Wafatnya Rabi'ah tidak disertai kemegahan atau upacara besar. Ia pergi sebagaimana ia hidup, dalam kesunyian dan kesederhanaan. Namun kepergiannya meninggalkan jejak yang dalam, bukan dalam bentuk harta, karya tulis, atau lembaga, melainkan dalam bentuk pemahaman batin yang hidup di hati banyak orang. Setelah wafatnya, nama Rabi'ah terus disebut oleh para ulama dan penempuh jalan tasawuf. Ia dikenang sebagai sosok yang memurnikan tujuan ibadah. Melalui hidupnya, ia menunjukkan bahwa cinta kepada Allah bukanlah sekedar perasaan, melainkan komitmen yang mengarahkan seluruh kehidupan. Ia tidak mengubah syariat, tetapi memperdalam maknanya. Warisan terbesar Rabi'ah bukanlah kisah-kisah luar biasa, melainkan kesederhanaan yang jujur. Ia mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu lahir dari ilmu yang luas atau amal yang terlihat, tetapi dari hati yang bersih dan niat yang lurus. Dalam dunia yang mudah terikat oleh kepentingan, pesannya tetap relevan hingga hari ini. Basrah mungkin telah berubah, zaman terus berganti, dan manusia datang silih berganti. Namun jejak batin Rabi'ah tidak ikut hilang. Ia hidup dalam doa-doa yang tulus, dalam ibadah yang tidak diperjualbelikan, dan dalam cinta kepada Allah yang tidak bersyarat. Dari seorang perempuan yang hidup tanpa apa-apa, lahir pelajaran besar tentang makna keberadaan manusia di hadapan Tuhannya. Dengan kepergiannya, perjalanan hidup Rabi'ah selesai, namun perjalanan maknanya justru dimulai. Ia menjadi saksi bahwa hidup yang sederhana, jika dijalani dengan cinta dan keikhlasan, dapat meninggalkan cahaya yang bertahan jauh melampaui usia manusia itu sendiri.